Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan di bagian part kedua, yaitu dimana saya mengerjakan handphone ini, yaitu Samsung A04e dengan kondisi setelah saya terima itu kondisi infonya seperti ini ya teman-teman. Setelah saya cek, ini adalah cuplikan, yaitu sedikit dari cuplikan episode pertama atau di bagian part yang pertama. Jadi untuk perbaikan part pertama atau di episode yang pertama, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi ya teman-teman. Untuk di part kedua ini saya akan meneruskan perbaikan, yaitu dimana setelah saya selesai mengerjakan untuk perbaikan penggantian soket konektor mainboard dan perbaikan jalur di bagian mainboard juga, sama ada beberapa komponen yang terdapat korosi dan juga perbaikan mesin yang masih ada sisa korosi teman-teman. Dan setelah selesai pengerjaan itu ada kendala lain atau ada problem lain, yaitu seperti kamera tidak bisa berfungsi teman-teman. Untuk di bagian soket bagian kaki konektor yang ada di mesin, yaitu di bagian PCB, setelah saya coba untuk selesai perbaikan masih ada kendala di bagian kamera. Setelah saya bersihkan untuk di bagian soket konektor kamera, ternyata masih terlihat jelas masih ada sisa korosi ya teman-teman. Dan ini adalah hasil dari proses pengerjaan yang kemarin, yaitu di bagian part ke-1 untuk perbaikan penggantian soket konektor mainboard dan juga perbaikan pada jalur teman-teman. Karena ada salah satu jalur atau pin kaki jalur mainboard yang ambrol atau terputus. Jadi kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi untuk perbaikan di bagian part pertama atau perbaikan Samsung A04e untuk penggantian soket konektor mainboard dan juga perbaikan jalur pada soket mainboard teman-teman. Oke, kita ulangi lagi untuk pengetesan ya teman-teman. Jadi setelah saya selesai pengerjaan, saya cek menggunakan charger itu bisa berfungsi dengan normal untuk pengisian baterainya. Dan untuk setelah saya tunggu beberapa menit kemudian juga baterainya, persentase baterainya sudah naik dengan normal. Namun setelah saya coba untuk pengen pengecekan atau pengetesan fungsi dari kamera, ternyata kamera ada problem, yaitu kamera tidak bisa dibuka atau tidak bisa difungsikan teman-teman. Oke, kita akan coba tes di bagian fungsi kamera ya teman-teman. Ini setelah saya coba untuk nyalakan infonya untuk memastikan, yaitu kondisi infonya setelah info menyala, dan saya coba untuk cek satu persatu semua fungsinya itu normal semua kecuali di bagian kamera teman-teman. Disinilah ada problem di bagian kamera. Setelah saya selesai untuk membersihkan soket kamera, saya coba untuk pasang teman-teman. Jadi awalnya itu banyak korosi di bagian soket konektor kamera dan sudah saya bersihkan, namun belum saya perbaiki teman-teman, hanya membersihkan di bagian soket konektornya. Mungkin penyebab kamera tidak bisa berfungsi, masih ada beberapa sisa korosi yang terdapat di bagian soket konektor kamera teman-teman. Perhatikan, untuk di bagian kamera kita coba untuk membuka aplikasi kamera. Perhatikan dengan baik-baik, untuk kamera blank warna hitam dan ada tulisannya kebijakan keamanan ya teman-teman. Jadi untuk setelah saya buka aplikasi kamera, itu terlihat jelas ada kebijakan keamanan dan aplikasi kamera otomatis berhenti dan kembali ke menu lagi teman-teman. Saya coba untuk hapus data di settingan pengaturan aplikasi kameranya. Setelah itu saya coba lagi, ternyata masih sama saja teman-teman. Kamera hanya blank warna hitam saja,
tidak bisa berfungsi, dan setelah beberapa detik kemudian aplikasi berhenti atau kembali ke menu awal lagi teman-teman. Seperti itulah setelah saya cek untuk kameranya. Jadi masih ada problem di bagian kamera tidak bisa berfungsi teman-teman. Oke, kita fokus untuk pengerjaannya. Ini adalah kondisi soket konektor kamera, yaitu ketiga kamera ini di bagian kamera depan dan juga kamera belakang teman-teman. Ternyata masih ada sisa banyak korosi sebelum saya pengerjaan. Kalau untuk membersihkan di bagian soket kamera itu sudah saya bersihkan, namun masih ada sisa korosi. Daripada kita penasaran, kita coba untuk angkat soket konektor kameranya untuk mengetahui di bagian kaki pin di bagian fleksibel kameranya. Satu persatu kita angkat untuk di bagian soket konektor kameranya ya teman-teman. Oke, masih ada satu kamera lagi. Kita coba untuk lepas di bagian soket konektor kamera dari fleksibel kameranya. Oke, untuk ketiga kamera sudah kita lepas semua untuk di bagian soket konektor dari fleksibelnya. Setelah kita angkat, kita cek satu persatu di bagian fleksibel kameranya teman-teman. Kita bersihkan dan perhatikan masih ada sisa korosi atau hangus di bagian beberapa pin kaki konektor yang ada di fleksibel. Ada dua pin. Kita coba untuk kerik di bagian kaki yang terdapat korosi ya teman-teman. Tujuannya untuk mengetahui apakah jalur ini ambrol atau putus atau tidak. Setelah kita kerik, itu di bagian jalurnya kelihatan jelas masih terhubung. Namun kalau kita tidak menggunakan fluk atau kita tidak solder ulang, tidak bakal ketahuan teman-teman. Setelah kita solder ulang atau kita kasih tenol baru kelihatan untuk di bagian pin kaki konektornya. Setelah itu kita solder satu persatu di setiap kaki pin. Sudah bersih, dan untuk di bagian pin kaki yang hangus sudah kita kasih tenol yang baru. Selanjutnya untuk perbaikan di bagian soket konektornya. Untuk di bagian soket konektor juga terdapat masih ada sisa korosi atau hangus ya teman-teman. Setelah kita kerik, kita tambahkan tenol secukupnya saja. Setelah itu kita bersihkan, dan setelah bersih kita nanti akan proses untuk pemasangan ya teman-teman. Usahakan benar-benar bersih dari sisa korosi sebelum kita proses pemasangan. Oke, kita kasih fluk sedikit untuk proses pemasangan, yaitu soket konektor kamera ke bagian fleksibel. Ini adalah di bagian kamera depan ya teman-teman. Kita kerjakan di bagian kamera depan dulu. Nanti untuk kedua kamera belakang berikutnya kita akan coba untuk perbaikan seperti tadi. Dan ini adalah kamera belakang atau kamera belakang yang kedua. Kita bersihkan setelah kita angkat soket konektornya. Untuk di bagian pin kaki yang ada di bagian fleksibel masih bersih, dan kita bersihkan di bagian soketnya. Ada sedikit kerak, kita bersihkan dulu. Oke, untuk di bagian kakinya masih utuh ya teman-teman. Tidak hangus, cuma ada bagian kerak sedikit saja. Kita coba untuk pasang kembali dan kita presisikan. Oke, untuk pemasangan ataupun melepas soket saya menggunakan ujung gagang solder ya teman-teman. Dengan cara kita lindungi di bagian kamera atau lensa kameranya menggunakan solasi anti panas. Tujuannya agar kameranya tidak meleleh teman-teman. Oke, sedangkan untuk di bagian ini adalah modul lensa kamera belakang yang utama. Ada beberapa pin kaki yang ada sisa korosi, kita kerik dan kita bersihkan. Untuk di bagian pin kaki yang ada di bagian fleksibel masih utuh ya teman-teman. Tidak ada bekas korosi, namun di bagian soketnya itu terdapat korosi, kita bersihkan dulu. Oke, setelah kita bersihkan, kita coba untuk presisikan, yaitu untuk proses pemasangan.
Oke, kita letakkan untuk fleksibel kameranya ke gagang solder sambil kita kasih flux secukupnya saja, dan kita presisikan untuk soketnya ke bagian fleksibel. Setelah presisi untuk tenolnya matang, kita tekan secara halus. Setelah itu kita dinginkan untuk fleksibel kameranya. Setelah dingin kita bersihkan dulu dan kita cek ulang teman-teman. Oke, berikutnya kita bersihkan juga di bagian kamera lainnya yang dari sisa flux. Ketiga kamera sudah kita perbaiki ya teman-teman. Namun masih ada kendala. Saya ada curiga di bagian modul kamera utama teman-teman. Karena kelihatannya kalau dilihat secara kasat mata itu sudah tidak ada korosi seperti ini. Namun saya ada curiga di bagian pin kaki yang saya kerik menggunakan pisau, itu ada beberapa pin kaki yang agak korosi teman-teman, masih terdapat korosi. Jadi untuk di bagian modul kamera belakang yang utama itu masih terdapat di bagian korosi, yaitu soketnya. Untuk di bagian kamera depan dan untuk kamera belakang yang kedua itu masih bersih teman-teman. Saya coba untuk koreksi lagi di bagian soket konektor yang ada di mesin, yaitu soket konektor kameranya. Yang untuk di bagian kamera depan ini kita coba untuk kerik dulu. Itu adalah bagian soket kamera depan yang ada di PCB. Jika masih ada sisa korosi atau hangus seperti ini, kita coba kerik untuk menghilangkan korosinya. Lalu kita coba untuk cek jalurnya putus atau tidak teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan untuk di bagian soket konektor yang ada di mesin, kita cek di bagian yaitu soket konektor kamera belakang atau bagian modul kamera belakang yang utama. Di bagian soketnya saya mencurigai ada beberapa pin kaki yang masih hangus, jadi tidak terkoneksi dengan soket konektor yang ada di mesin. Jadi kita coba untuk mengganti konektor kameranya. Untuk konektor kamera saya menggunakan dari bangkai mesin atau fleksibel bekas, yaitu kalau nggak salah fleksibel Xiaomi, tapi nggak hafal untuk serinya teman-teman. Kalau nggak salah Xiaomi Redmi Note 2 atau Note 4 kalau nggak salah teman-teman, saya lupa. Jadi untuk menghafal atau bentuk dari soket konektor kameranya atau bentuk dari soket kamera itu sendiri, kalian bisa coba cari-cari di bagian mesin bekas, mesin bangkai, atau di bagian LCD bekas ataupun fleksibel bekas yang mungkin soket konektornya itu diameter kecil panjangnya dan besarnya itu hampir mirip ya teman-teman. Nggak apa-apa untuk di bagian fleksibel atau bagian soketnya itu kepanjangan, kita presisikan dan kita potong sisanya teman-teman. Untuk sisanya kita buang, jadi kita potong untuk mengambil soket konektor yang diameter panjangnya harus sama persis dari bawaannya. Kita potong sesuai ukuran panjangnya, jadi kita sisakan satu pin kaki. Tujuannya agar panjangnya itu sama dengan ori bawaannya teman-teman. Jadi ini adalah alternatif jika kita ada proses perbaikan darurat seperti ini, kita bisa mencari kanibalan atau bekas dari bangkai fleksibel ataupun bekas dari bangkai mesin ya teman-teman. Selanjutnya kita kasih untuk lem PCB atau lem warna hijau untuk pelapis PCB. Tujuannya untuk mempresisikan dan juga memperkuat soket konektornya. Oke, perhatikan, kita coba untuk proses pemasangan setelah kita mengganti soket konektor kameranya. Untuk soket konektor kamera yang di mesin itu masih bagus teman-teman. Yang saya ganti hanya cukup untuk penggantian soket konektor yang ada di bagian modul kamera yang utama.
Sebelum kita perakitan, sebelum kita tes, kita bersihkan dulu di bagian lensa kaca kamera belakang. Karena bekas dari beliau itu sudah pernah diperbaiki dan banyak debu juga, dan sudah pernah dibongkar sebelumnya, jadi banyak debu. Kita harus membersihkan di bagian lensa kamera belakangnya. Selanjutnya kita tinggal coba untuk pasang kameranya semua, yaitu kamera belakang dan kamera depan. Jangan lupa untuk kita buka di bagian stiker atau solasi pelindung kamera belakang yang sudah kita perbaiki tadi, teman-teman. Kita lanjut untuk perakitannya dan kita coba untuk pengetesan. Kita nyalakan infonya dan kita tunggu loadingnya sebentar hingga menyala sampai menu. Apakah kamera bisa berfungsi atau tidak setelah kita ganti kamera dengan pakai alternatif menggunakan fleksibel bekas. Oke, kita buka kameranya. Alhamdulillah, untuk gambar kamera sudah keluar ya teman-teman. Kita coba untuk ambil foto dari salah satu gambar. Oke, kita jebret untuk kita zoom juga. Untuk di bagian kameranya ini zoom dari jarak jauh ataupun dari jarak dekat itu bisa berfungsi dengan normal atau tidak. Untuk kamera belakang dan kamera depan masih bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk perbaikan kamera yang tidak bisa berfungsi, yang awalnya hitam pekat atau hitam polos, tidak keluar gambar, dan seketika itu kamera kembali atau gagal untuk membuka kamera. Untuk di bagian lampu LED kita coba untuk cek masih aktif untuk lampu senter atau lampu LED dari kameranya. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.